Prabu Jayabaya merupakan seorang raja agung dari Kerajaan Kediri yang berkuasa antara tahun 1135 sampai 1159 Masehi. Jayabaya dianggap sebagai pemimpin bijak yang diibaratkan laksana Sang Hyang Wisnu yang menjaga kesejahteraan jagat raya. Ia berhasil membawa masa keemasan bagi Kerajaan Kediri yang didukung juga oleh cendekiawan terkemuka pada saat itu, seperti Empu Sedah, Empu Panuluh, Empu Darmaja, Triguna, dan Manuguna. Di bawah kepemimpinannya, Keraton Kediri mencapai puncak peradaban dengan menghasilkan karya sastra bermutu tinggi, seperti Kakawin Bharatayuddha, Gatotkaca, dan Hariswangsa. Strategi Jayabaya dalam memakmurkan rakyatnya juga luar biasa. Pertanian dan perkebunan berlimpah, dan ekonomi berjalan lancar, menjadikan Kerajaan Kediri sebagai negara yang dikenal dengan Gemah-Ripah, Loh Jinawi, Tata Tentrem, Karto Raharjo. Dalam bidang spiritual, Keraton Kediri juga mencapai tingkat kemajuan yang luar biasa. Tempat ibadah didirikan di segala penjuru. Para guru kebatinan mendapat tempat terhormat, dan Prabu Jayabaya sendiri sering melakukan tirakat dan semedi di tengah hutan yang sunyi. Negara Indonesia setelah perpindahan ibu kota atau ibu kota negara yang baru yang sudah diresmikan tahun ini, pada tahun 2024 ini, sangat berkaitan dengan pesan terakhir di bait ramalan yang tertulis pada Serat Musarep dan Serat Jayabaya atau Serat Jayabaya. Beberapa pesan dan ramalan Prabu Jayabaya dan tafsir setelah ibu kota pindah ke IKN Provinsi Kalimantan Timur, Prabu Jayabaya sendiri meramalkan tentang kondisi sosial, politik, moral, bahkan tentang masa depan Nusantara yang ada kaitannya dengan nasib yang akan dialami Indonesia setelah perpindahan ibu kota negara atau IKN yang sudah diresmikan tahun ini. Hal ini sangat berkaitan dengan bait terakhir dalam ramalan yang tertulis pada Serat Musarep dan Serat Jayabaya. Ada beberapa peristiwa yang akan terjadi di Indonesia setelah perpindahan ibu kota ini yang akan menentukan nasib bangsa dan rakyat Indonesia ke depannya. Yang pertama, peristiwa yang akan terjadi, kelak kita akan mempunyai pemimpin negara yang bukan wayang atau boneka. Artinya, punya pemimpin negara yang tidak disetir atau dikendalikan oleh tokoh yang menjadi dalang belakang layar. Termasuk juga punya pemimpin yang tidak lagi disetir oleh dan dikendalikan oleh bangsa asing. Tepatnya suatu saat nanti setelah perpindahan lokasi ibu kota, pemerintahan dan pemimpin negaranya itu, Indonesia sudah tidak ada yang bisa nyetir lagi atau tidak ada yang bisa mengendalikan, karena kelak ketika itu kita sudah masuk zaman Kala Semboko. Peristiwa yang kedua yaitu pemerintah dan rakyatnya sudah tidak lagi mudah diadu domba seperti sekarang ini. Jadi jika sejak tahun 1997-an atau sejak zaman Kala Bendu itu peristiwa yang dulu sempat kita rasakan bagi yang kelahiran era 80-an atau 90-an, di zaman Kala Bendu itu pemerintah mudah diadu domba, sehingga sering terjadi konflik serang menyerang antar institusi satu sama lain. Semoga di zaman Kala Semboko kelak tidak ada lagi peristiwa-peristiwa yang seperti itu. Hal seperti itu bisa memecah belah bangsa kita sendiri. Peristiwa yang selanjutnya yaitu rakyatnya mulai tersenyum. Maksudnya tersenyum ini segala hal yang sejak zaman Kala Bendu atau sejak zaman tahun 90-an itu membuat
masyarakat kita merasa kesusahan, kesulitan, masyarakat menjerit dan menangisi perekonomian, kelak yang terjadi adalah sebaliknya. Itu karena adanya sistem tatanan baru, tatanan negara yang baru yang akan mempersulit gerak aparat dan institusi pemerintahan yang korup atau yang sering menjalankan KKN. Peristiwa selanjutnya adalah perlahan kembali pada jati diri dan kebudayaan bangsa kita sendiri, yang maknanya jika semenjak reformasi itu masyarakat bawah hingga para pejabat negara atau petinggi negara cenderung terbawa dengan budaya dari negara asing, bukan hanya dari negara barat, termasuk dari negara Arab atau negara Cina pun ikut mengkontaminasi budaya adiluhung kita yang sebenarnya sejak dulu sudah mempunyai ciri khas tersendiri. Setelah pindah ke IKN dan masuk ke zaman Kolosumboko, maka bangsa ini akan perlahan kembali pada keluhuran adat dan budaya kita sendiri. Peristiwa yang selanjutnya, kelak Pulau Jawa yang konon akan terbelah menjadi dua itu sudah begitu padatnya, maka dengan adanya perpindahan ibu kota ini nanti akan muncul pemerataan pembangunan dari segi ekonomi, pembangunan sosial, budaya, politik, dan lain sebagainya. Sehingga nantinya banyak sebagian orang Jawa yang akan pindah atau meninggalkan Pulau Jawa dan menetap di Pulau Kalimantan. Mungkin ini salah satu makna Pulau Jawa terbelah menjadi dua seperti ini mungkin. Sebagian masih menetap di Jawa, sebagian meninggalkan Pulau Jawa dan menetap di Pulau Kalimantan. Peristiwa yang selanjutnya yaitu semakin tertatanya penegakan hukum dan ketahanan pangan, yang kedua-duanya itu adalah fondasi utama menuju zaman kemakmuran, zaman ketentraman, atau menuju perpindahan masuk ke zaman Kolosumboko di era Indonesia emas. Peristiwa yang terakhir yang termaktub dalam bait Ramalan Jayabaya itu negara kita mulai disegani oleh bangsa asing. Jadi setelah ibu kota pindah ke IKN dan diresmikan, lalu pemimpin yang baru itu dilantik, itu sebagai pertanda awal masuknya zaman Kolosumboko. Bukan berarti kita langsung berhasil, itu hanya fondasi awal. Jadi rangsur-rangsur kita semoga menikmati zaman yang kita nantikan itu. Nantinya hal itu akan membuat Indonesia semakin disegani oleh bangsa asing, dan ramalan tersebut sudah mulai terbukti tanda-tandanya satu persatu. Itulah pesan dan ramalan Prabu Jayabaya terhadap negara kita Indonesia setelah ibu kota kita pindah ke IKN di Kalimantan Timur. Namun seperti apapun keadaannya dan seperti apapun perubahan zamannya, semua juga bergantung pada izin Yang Maha Kuasa dan pada diri kita masing-masing sebagai masyarakat Nusantara. Bagaimana kita akan merawat, menjaga, dan memajukan negara kita yang kita cintai ini.